membuat vlog video penyuluhan. Apakah nanti kita diminta untuk menginstal Quick, aplikasi Quick, atau mungkin diminta untuk menginstal animated text dan sebagainya. Mari kita dengarkan bersama langsung dari pakarnya. Kami hadirkan mangga Bapak Arif Prastianto, SPMP. Kami silakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya didengar? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja, jadi untuk saya ke bagian materi yang terakhir. Jadi tentang bagaimana sih tips membuat vlog itu. Jadi di sini akan saya share tentang tips membuat vlog penyuluhan. Nah, jadi sebenarnya ini runtutan dari materi-materi dari awal. Jadi Pak Dedi yang mempresentasikan tentang bagaimana penyuluh itu bisa memfasilitasi petani, baik dalam hal bagaimana memberikan solusi atas permasalahan terutama di masa pandemi ini. Kemudian bagaimana bisa membuat jejaring pemasaran. Nah, salah satu solusinya kita membuat vlog. Nah, vlog dari penyuluh sendiri untuk diberikan kepada petani, kemudian vlog tentang produk-produk hasil petani yang bisa dipasarkan secara virtual. Jadi vlog ini juga salah satu cara kita untuk melaksanakan laku virtual. Nah, laku virtual, kalau secara fisik mungkin ada beberapa permasalahan tentang social distancing, mungkin dengan laku virtual kita bisa memberikan solusi di masa pandemi ini. Kebanyakan kan petani sudah mempunyai Android, ada WA juga, penyuluh juga punya WA group dengan petani, sehingga penyuluh bisa memberikan vlognya itu di grup WA ketika ada petani yang mempunyai permasalahan tentang usaha taninya. Nah, jadi ini sedikit biodata saya, mungkin tadi sudah dibacakan Ibu Moderator. Nah, ini pengalaman saya waktu menjadi juri vlog dalam rangka Hari Gerida Pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat tahun kemarin. Alhamdulillah baik-baik, bagus-bagus sekali. Kebanyakan dari petani dan petani muda pesertanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ke materi. Apa itu vlog sih? Jadi vlog itu gabungan dari video dan blog, di mana video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Adapun blog tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, pada dasarnya adalah catatan pribadi secara online yang sering diperbarui dan didistribusikan ke masyarakat umum. Jadi vlog adalah catatan pribadi dalam bentuk video yang diperbarui dan didistribusikan secara umum. Lebih lengkapnya, vlog ini termasuk suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas sumber media utamanya, yakni penggunaan teks atau audio. Next, jadi apa sih tujuan kita membuat vlog? Sebetulnya sama dengan blogging teks di situs blog, yakni menceritakan pendapat dan catatan pribadi pada orang lain agar diketahui oleh banyak orang. Biasanya memang bisa mewakili kepribadian pembuat vlog atau dengan tujuan dari pembuat tersebut. Artinya konten dalam vlog itu bisa memang yang sesuai dengan kepribadian dan passion vlogger, atau memang memutuskan tema tertentu yang dia inginkan untuk diketahui dan disebarkan kepada banyak orang dalam bentuk video. Secara sederhana, kita perlu ada 4, meskipun 3 saja sudah bisa untuk kita membuat vlog. Jadi peralatan vlog paling tidak kamera atau smartphone itu yang
tentu saja paling utama, karena tanpa kamera atau smartphone kita tidak mungkin bisa membuat vlog. Kemudian meskipun di smartphone ada speaker atau mikrofon bawaan, namun perlu agar suara kita itu jelas dan bisa diedit, kita gunakan mikrofon agar suara vlog lebih mantap. Agar lebih stabil lagi, gunakan holder atau tripod atau pakai gimbal stabilizer agar minim dari goncangan. Itu peralatan untuk sebelum kita vlog. Yang lebih penting lagi, kita juga harus tahu jenis-jenis vlog. Paling tidak ada 3. Yang pertama talking head, yaitu berisi satu orang yang berbicara di depan kamera, menampilkan kepala hingga setengah tubuh. Biasanya video ini berisi konten opini si pembuat. Sangat mudah membuat vlog jenis ini karena Anda hanya membutuhkan modal tripod, smartphone yang mumpuni, kursi untuk duduk atau bisa berdiri, dan tentu saja pencahayaan yang baik. Yang kedua adalah how to. Vlog ini biasa digunakan untuk para reviewer dan vlogger saat ini karena sifatnya sangat menarik dan edukatif. Jika Anda sering melihat video yang memberikan resep masak, tutorial, penggunaan smartphone ini adalah salah satu jenis vlog how to. Teknik pengambilan vlog jenis ini terbilang sulit karena Anda harus menentukan sudut pengambilan, skrip, pencahayaan, latar yang baik, dan juga alat peraga. Yang terakhir tentang jenis vlog adalah reality. Vlog yang satu ini biasanya untuk Anda yang hobi traveling. Biasanya durasi yang diberikan sangat panjang, tingkat kesulitan untuk membuat video ini juga masih terbilang cukup lumayan. Yang dibutuhkan adalah mikrofon, smartphone, serta tripod yang mudah digenggam. Tapi jika menggunakan smartphone yang sudah memiliki video image stabilizer akan sangat mudah lagi, karena Anda tidak perlu khawatir gambar akan goyang. Anda hanya perlu merekam seluruh aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan. Kemudian ada yang perlu kita siapkan sebelum produksi vlog. Kita kenal dengan praproduksi, di mana masa ini merupakan tahapan persiapan untuk memulai sebuah produksi atau syuting. Tidak kalah penting karena menjadi krusial menentukan bagaimana proses syuting berjalan nantinya, sehingga ada perlu 4 persiapan. Persiapan yang pertama adalah buat ide cerita. Apabila kita menentukan ingin menjadi vlogger di bidang apa, maka akan segera buatlah ide cerita yang menarik untuk dibagikan. Ide cerita biasanya dapat berbentuk premis dan sinopsis. Silahkan ketik ide cerita Anda secara sederhana dengan Word atau bahkan notes di ponsel. Jadi ketika seorang penyuluh ditanya petani bagaimana mengatasi, mencari solusi atas permasalahan pada hama penyakit tanaman tertentu, maka ketika pandemi ini tidak bisa bertemu langsung, bisa juga dibuat dengan vlog, dibuat ide ceritanya, dipersiapkan sematang mungkin. Persiapan kedua, buat timeline. Tentukan deadline untuk masing-masing proyek video yang akan dibuat. Biasanya karena tidak ada tenggat waktu banyak, vlogger atau kita yang suka membuat vlog bermalas-malasan dan akhirnya molor terus. Buatlah timeline panjang yang membuat 3-5 proyek video dari masa praproduksi sampai pasca produksi. Adapun persiapan yang ketiga adalah buat naskah. Tidak ada salahnya kita membuat naskah yang berisi tentang dialog apa yang kita inginkan. Kemudian karena naskah ini sangat membantu kita di tahap penyuntingan. Biasanya naskah ini memuat urutan scan per scan, dialog, angle kamera, dan latar musik. Dan yang terakhir adalah persiapan rehearsal. Persiapan rehearsal ini artinya kalau ada cermin, kita bercermin dengan membawa peralatan vlog kita. Berlatih di depan kamera, karena ini membantu mengurangi pengulangan pengambilan gambar, apalagi kita pemula dan pemalu. Ini harus belajar di depan cermin. Tahapan ini sangat membantu mengatur vokal atau nada suara ketika bercerita serta ekspresi wajah.
Nah, ini kita berbicara tentang editing video. Editing video merupakan proses pengeditan terhadap klip-klip video dari hasil proses syuting inilah, ya. Sehingga kita harus memilih, menyunting, bahkan memilah cut-to-cut lalu menggabungkan menjadi sebuah tayangan yang utuh yang bisa kita tonton dan kita nikmati. Banyak sekali sebenarnya aplikasi yang ada di Google Play Store atau di aplikasi apps. Nah, namun dari sekian banyak saya lebih mudah menggunakan aplikasi Quick, ya. Aplikasi Quick ini menurut saya lebih mudah karena fasilitasnya lengkap, mulai dari ketersediaan tema, musik, bahkan juga title yang disediakan. Nah, bagaimana caranya? Kita download terlebih dahulu melalui Play Store maupun App Store. Ya. Pilih yang berlogo huruf Q berwarna biru. Ya. Buka aplikasi Quick, lalu pilih foto atau footage yang ingin Anda gabungkan menjadi video. Kemudian ini tampilan awalnya. Jadi ketika kita sudah menginstal, mungkin sebagian peserta sudah punya. Sambil mengulang, ya, kita buat video baru seperti ini, kemudian pilih, boleh foto, boleh video, baru kemudian diklik tanda checklist, baru kemudian diberi apakah perlu ada tambahan intro judul atau perlu kita lewati. Kalau sudah punya file intro judul, mungkin pakai aplikasi yang lainnya. Berikutnya tentukan tema yang akan kita sampaikan di dalam video tersebut. Biar tampilannya tidak potret atau landscape, pilih di sini ada pilihan sinema dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pilih jenis musik yang kita inginkan ada di sini. Biasanya yang sudah tersedia tinggal kita pilih, namun kita bisa juga menampilkan musik atau file musik yang punya kita, ya. Kita klik musik saya, kemudian cari di pustaka musik, baru kita insert di tampilan editing video. Berikutnya bisa diedit dan lain sebagainya, bisa juga dipangkas. Ada juga fasilitas untuk mempercepat atau memperlambat tayangan, ada di sini, bisa dipilih tambah teks dan lain sebagainya. Di situ bisa kita lihat video, bisa juga dibuat efeknya mengikuti musik yang ada, ya, dengan memilih pilihan seimbang. Itu biasanya video menyesuaikan gerakan di musik, ritme musik dan video. Bisa juga dipilih manual agar kita bisa mengetahui seutuhnya video yang tadi kita buat. Kemudian volume juga bisa kita tingkatkan, bisa kita atur, bisa kita rendahkan juga. Kemudian kecepatan tadi sudah. Kemudian baru pilih tema-tema yang lain untuk tampilan-tampilan di video klip. Setelah dirasa cukup, baru kita simpan. Apakah langsung kita bagikan melalui tautan, aplikasi yang lain, kirim file, atau simpan tanpa dibagikan. Itu tergantung dari kita. Jadi itu ya, bagaimana kita membuat vlog sampai pada editing dengan aplikasi Quick. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.